sahabat Intips yang berbahagia, Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan saya Lisyana Anggelia di episode kedua, yaitu di podcast Intips, Inspirasi Talenta Inovasi Prestasi Sariputra. Nah, hari ini saya ditemani oleh partner saya yaitu... Halo sahabat Intips, perkenalkan nama saya Raul Marvelli. Saat ini saya berasal dari SMA Nasional Sariputra dan mengikuti jenjang kelas 11. Salam kenal ya teman-teman. Oke, seru ya Raul ya hari ini ya. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Pak Diarto SPDB. Nah, hari ini bersama Pak Diarto kita akan membahas tema Waisak, yaitu dengan tema makna mendalam Hari Raya Waisak bagi kehidupan sebagai pelajar dan bermasyarakat. Tentunya penasaran ya Raul ya. Kita akan mendengarkan sedikit nih arahan dari Pak Diarto bagaimana di Waisak kali ini kita menciptakan kedamaian dan tentunya bersangkut paut dengan Hari Raya Waisak ini sendiri. Oke, silakan Pak Di. Oke, terima kasih sahabat Intip semuanya yang berbahagia. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, berbicara tentang Waisak ya. Jadi kita kan setiap tahun ya umat Buddha bahkan di seluruh dunia itu merayakan momen Waisak yang merupakan hari raya terbesar karena sudah dijadikan sebagai hari libur nasional. Iya. Sesungguhnya perayaan Waisak kalau kita kenal sekarang, apalagi anak-anak, itu adalah 3 peristiwa. Ya, ada kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan parinibbana Buddha. Tapi kita harus memahami perayaan Trisuci Waisak ini dari sisi yang lain. Bagaimana kita mengedukasi umat itu sendiri di kalangan pelajar. Nilai-nilai apa yang pelajar bisa miliki dari perayaan-perayaan tersebut. Nah, makna-makna inilah yang penting, tidak sebatas kita merayakan, tapi bagaimana memahami makna itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya di tengah-tengah kehidupan yang serba modern, serba digital, ini penting. Momen Waisak ini kita jadikan sebagai momentum yang sangat luar biasa atas kejadian, peristiwa yang mungkin tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama yang harus kita pahami adalah kita harus mau dan meningkatkan bagaimana kita menebar perdamaian, cinta kasih, kasih sayang yang merupakan ajaran Buddha tentang metta, ya kan? Iya. Ya, ini penting. Terkadang kita cinta kasih, apa itu cinta kasih, ya kan? Oh, cinta kasih, tapi apa itu cinta kasih? Maknanya sendiri kadang maknanya belum sendiri. tepat gitu ya Iya. Pak ya. Padahal yang itu sangat-sangat penting sekali. Cinta kasih adalah menghargai setiap kehidupan. Makanya orang yang penuh cinta kasih, orang yang penuh kasih sayang, dia pasti hatinya akan menyayangi semua makhluk, menghindari perbuatan-perbuatan yang menyakiti, membunuh. Karena apa? Menghargai setiap kehidupan. Itu makna yang harus kita pahami yang pertama. Sehingga akan apa? Tercipta yang namanya perdamaian, kedamaian. Ya, Buddha kan pernah bersabda bahwa loko patambika metta. Ya kan? Hanya cinta kasih yang bisa membuat dunia ini damai. Ya, loko patambika metta. Makna yang kedua apa? Kita harus bisa meningkatkan etika, moralitas. Ya, ini penting. Ya kan, apalagi dunia sekarang. Pengaruh-pengaruh, ya kan, dunia maya. Dari luar. Pak. Iya. Kalau kita atasi dengan perilaku-perilaku yang baik, dengan menjalankan sila, praktek-praktek atas sila, ya kan. Apalagi sekarang oleh pemerintah terutama Dirjen Bimas Buddha, mereka mencanangkan sebulan penghayatan dhamma, sebulan praktek atas sila. Tujuannya untuk apa? Ini tadi. Ya kan? Bagaimana moralitas umat Buddha, terutama generasi-generasi muda ini bisa terkendali dengan baik. Ini. Nah, momentum Waisak inilah sarana untuk membangun itu semua.
praktek-praktek itu semua. Biasanya sebulan, ada yang sepekan penghayatan dharma dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk itu. Bagaimana moralitas, etika umat Buddha, generasi muda Buddhis dapat tertanam dengan baik. Makna yang ketiga apa? Introspeksi dan pengembangan diri. Ya kan? Introspeksi itu penting loh. Ya, kita nggak akan bisa melihat, ya kan? Karena ada pepatah. Semut di seberang lautan nampak, ya kan? Iya. Tapi kadang gajah di peluk mata kita nggak nampak. Kita nggak nampak. Makanya kita penting apa itu introspeksi diri, ya, sehingga kita bisa mengembangkan diri. Biku saja sangga ada kan masa-masa introspeksi diri. Kapan? Masa wasa. Selama 3 bulan Iya. itu, ya. Ya kan? Apalagi kita, ya kan? Berumah tangga yang masih banyak keinginan-keinginan, masih banyak nafsu, ya kan? Masih masuk di Iya, dunia. makanya introspeksi diri, pengembangan diri dengan praktek-praktek yang diajarkan Buddha ini penting, terutama bagaimana kita mempraktekkan ajaran-ajaran Buddha dalam kehidupan. Hal yang paling sepele, ya kan? Bagaimana kita menghargai kehidupan, bagaimana kita menciptakan kedamaian, bagaimana kita menghargai setiap perbedaan yang ada dan bisa menerima perbedaan itu. Itu baru kita akan bisa menjadi bagian dari kedamaian itu sendiri. Yang keempat yang tidak kalah penting apa? Toleransi, kerukunan, ya kan? Apalagi di negara kita, 6 agama, ya kan? 6 agama dengan latar belakang, dengan ajaran yang berbeda-beda. Dan harus hidup rukun dengan cara toleransi, menjaga kerukunan. Apa itu toleransi? Bisa menerima, menghargai, menghormati perbedaan. Karena setiap agama memiliki ciri masing-masing, memiliki konsep ajaran masing-masing, tradisi masing-masing. Dan itu harus hidup rukun, harmonis, dan damai. Maka toleransi, menjaga kerukunan harus kita bangun sedini mungkin. Apalagi dalam generasi muda, ya kan? Yang gejolak emosionalnya luar biasa. Belum stabil ya Pak ya. Kalau lu nggak seperti saya nggak boleh. Harus seperti saya, ya kan? Nah ini emosional loh. Iya. Ya, ini harus kita kendalikan. Kalau enggak, ya makanya kita bangun. Bagaimana? Misalkan Raul sebagai generasi muda, ya kan? Kita harus menerima itu perbedaan. Ya kan? Raul punya adik, dengan adiknya aja kadang Raul lebih Masih jelek, ya kan? ribut atau Nah, apa itu gitu. harus kita terima. Itulah toleransi, Betul. menerima perbedaan, menghormati dan menghargai. Iya. Ya. Dan ini harus kita bangun. Dan yang keenam, yang kelima adalah apa? Kita harus hidup selaras dengan alam. Ada kesadaran untuk hidup selaras dengan alam. Ini penting. Makanya kalau kita lihat dalam Trisuci Waisak kali ini, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia itu mencanangkan penanaman serentak pohon 1 juta pohon. Untuk apa? Supaya kita hidup selaras dengan alam, tidak merusak alam dan melestarikan alam. Ya kan? Cinta kasih kita tidak hanya kita sesama manusia, bahkan semua makhluk. Makanya tanaman-tanaman juga harus disiram, harus dirawat. dipelihara, dirawat. Reboisasi kembali. Iya, jangan hanya kita merusak. Ya, nah ini momentum Waisak ini adalah sarannya ke sana. Jadi kita generasi muda Buddhis, sahabat intip semuanya harus tahu. Ya, tidak hanya Trisuci Waisak itu memperingati ini, tapi bagaimana maknanya dalam kehidupan kita sebagai pelajar, sebagai anggota masyarakat dan sebagai umat Buddha itu sendiri. Ya, apalagi kita hidup di tengah-tengah generasi yang lintas agama, lintas usia, lintas tradisi, harus kita bangun itu. Ya. Betul. Oke. Itu. Itu sedikit nih Pak ya, saya penasaran juga nih mengenai kalau kita membahas menyangkut masalah toleransi nih Raul. Tentunya ada sesuatu nilai ya Pak ya yang bisa kita pelajari atau kita dapat nih dari perayaan Waisak itu sendiri Pak. Meskipun itu bukan umat Buddha nih Pak, nah itu kira-kira bagaimana nih? Sebenarnya
kita umat Buddha atau tidak ya. Karena ajaran Buddha itu sendiri ajaran tentang kehidupan ya. Mengakui tidak mengakui bahwa ajaran Buddha adalah ajaran kehidupan ya. Berbicara tentang nilai ya pasti ada ya kan. Trisuci Waisa ini yang pertama kita bisa merasakan nilai kedamaian ya kan. Dengan umat Buddha menjalankan sila, menjalankan praktek-praktek pengembangan diri. Itu artinya apa? Kita sudah mengendalikan pikiran kita untuk selalu berbuat baik. Ya kan? Terus yang kedua, kasih sayang. Kan banyak kan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wihara. Iya. Ada namanya pangsen, ya kan? Betul Nah, sekali. pangsen itu kan sebenarnya salah satu cara pengembangan cinta kasih, praktek nyata. Kalau kita laksanakan dengan benar, ya kan? Karena apa? Kita melepas, ya kan? Hewan-hewan dari penderitaan yang selama ini dirasakan di kerangkeng, di dalam kurungan, ya kan? Kita membebaskan mereka ke Iya. alam. Nah, Bahkan biasa itu nggak dikasih minum, nggak Wah, dikasih iya. makan itu Pak. itu lebih Kejam. bahaya lagi, Iya. lebih kejam lagi. Dan juga kan sebagai apa yang kita manai, ya melepaskan keterikatan, melepaskan hawa nafsu, kebodohan, ya kan? Terus kita apa? Mengembangkan itu tadi cinta kasih sayang, ya kan? Banyak sekali sebenarnya. Terus nilai yang apa? Yang selanjutnya nilai toleransi juga. Kadang peringatan Trisuci Waisa, ya kan? Ada loh dengan lintas agama itu saling mendukung. Umat Buddha beribadah, yang jaga parkir umat lain, Iya. ya kan? Terus nanti bantu dikonsumsi bisa umat lain. Ini Iya, betul. kerukunan yang luar biasa dari momen Trisuci Waisa ini. Makanya nilai tidak hanya wah kita tahu bahwa yang miliki hanya Buddha saja, tidak. Dalam kehidupan kita itu bisa kita rasakan dalam kehidupan. Terus kita akan bermasyarakat. Pasti dengan membangun nilai-nilai yang seperti ini, hidup kita pun akan damai, rukun, dan pergaulan kita pun lebih fleksibel kan. Tidak ada rasa takut, rasa Iya. canggung. Gitu. Ya. Saya mau nanya nih Pak, kalau dalam ajaran Buddha itu kan ada maksud dari kedamaian. Nah, dalam perayaan Waisak itu, bagaimana ajaran Buddha tentang kedamaian itu tercermin dalam perayaan hari Waisak? Karena kadang pun teman-teman saya mau nanya tentang apakah di hari Waisak itu ada arti dalam kedamaiannya sendiri. Ya sebenarnya setiap kondisi ya tergantung dari bagaimana kita menciptakan, ya kan. Setiap orang kan hidupnya ingin damai, ya. Tergantung bagaimana kita nanti menciptakannya dengan pola pikir kita. Damai itu artinya kita bersahabat dengan alam, dengan kondisi sekitar, ya kan. Saya dengan Raul bisa berdampingan secara damai kalau pikiran saya penuh dengan cinta kasih, pikiran saya penuh dengan rasa saling menghargai, menghormati, bisa menerima perbedaan, ya kan. Jadi yang paling penting adalah nilai itu kita bangun. Bagaimana kita bisa membangun toleransi, bagaimana kita bisa membangun sikap saling menghargai, menghormatin perbedaan yang ada. Itu baru kita bisa damai. Selama dalam pikiran kita timbul pertentangan, timbul kebencian, tidak akan pernah tercipta kedamaian. Betul. Maka itu tadi, loko patambika meta. Intinya di cinta kasih. Karena dengan cinta kasih, pertengkaran, pertentangan, permusuhan tidak ada. Dengan tidak adanya itu, maka kedamaian tercipta, kerukunan tercipta. Tidak harus kita umat Buddha. Dan itu bisa dimiliki, dirasakan, diciptakan oleh setiap orang. Nah, bagaimana menciptakan nih Raul seperti kata Pak Diarto tadi. Kita tetap harus menciptakan cinta kasih pada semuanya, maka semuanya akan rukun. Nah, menyangkut masalah toleransi antar umat beragama ini juga nih. Tentunya anak muda berperan sangat besar juga nih Pak ya. Untuk dalam perayaan-perayaan momen-momen yang sangat istimewa ini. Oke, nah Pak saya juga penasaran nih. Di Sariputra School sendiri Pak, bagaimana persiapan
untuk Waisak di sekolah kita ini, Pak? Oke, jadi ya untuk di kalangan sekolah kan kita mengedukasi ya. Jadi setiap tidak hanya perayaan Waisak, hampir di setiap hari besar agama kita merayakan. Ini sebagai sarana edukasi, pembelajaran bagi anak-anak. Oh ternyata agama Buddha itu tidak hanya Katina, tidak hanya Waisak, tapi ada Asada, ada Magha Puja. Nah, di Sariputra sendiri untuk Waisak kali ini ya, kita sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan baik itu ritual, baik itu sosial, ya, itu sudah kita persiapkan. Termasuk anak-anak ya terutama dari Rohbud ya dan panitia, karena kita di Sariputra setiap jenjang kan ada Rohbudnya, ya itulah dia yang kita edukasi, kita bimbing untuk bagaimana perayaan Waisak ini tidak hanya sebatas puja bakti sembahyang selesai, tapi bisa mengedukasi mereka bagaimana memiliki rasa empati, simpati terhadap orang lain. Maka di Sariputra sendiri itu ada yang namanya baksos, ya. Baksos yang kita kumpulkan dari anak-anak, dari siswa, dan nanti baksos itu kita bagikan kepada siswa-siswi, kepada mereka yang istilahnya membutuhkan. Ya. Dan kalau nanti masih sisa, ya kita akan bagikan ke masyarakat luas. Itu yang sosialnya. Terus yang ritualnya itu nanti pada tanggal 10 Mei itu ada namanya Pradaksina. Jadi kita mulai dengan Pradaksina, ya, keliling, ya, mengelilingin wihara, sekolah. Terus baru kita nanti naik ke Bhaktisala. Ya, jadi Pradaksina ini juga mengedukasi anak-anak untuk menghormati, ya kan? Untuk menghormati kepada siapa? Pada mereka yang patut dihormati. Betul. Ya, karena ini merupakan satu berkah. Jadi kita mengedukasi. Ya, mengedukasi, oh ternyata ada dulu para biku, para sangga, siswa Buddha pun berjalan kaki, ya kan? Dan kita lakukan seperti itu karena bentuk-bentuk penghormatan. Baru kita nanti di Bhaktisala melakukan yang namanya puja bakti Waisak. Terus kita isi dengan seni, ya, karena anak-anak kita juga berbakat. Betul sekali. Dan semuanya ini dilakukan dan dijalankan oleh anak-anak. Kami guru-guru hanya mengarahkan dan membimbing. Nanti dari pemimpinnya, dari petugas Amisa, dari nanti ada paduan suara, pembacaan ayat suci Dhammapada yang tidak hanya 3 orang, mungkin bisa 15 atau 20 orang, itu anak-anak semua. Dan itu jadi, sudah dilatih. Iya, ya, Pak, jadi ya? kita hanya memberikan motivasi, membimbing dan melatih. Termasuk nanti ada MC, ada pemimpin, itu anak-anak semua. Nah, itulah yang kita edukasi di Sariputra. Nah, sahabat Intip nanti bisa bergabung. Betul boleh sekali. Melihat, boleh, iya. atau bahkan nanti bisa sekalian daftarkan sebagai peserta siswa, didik. iya, peserta didik di Sariputra, ya kan? Nah, kan luar biasa, iya. Jadi kita tidak hanya, wah, Sariputra hanya sembahyang, tidak, tapi bagaimana anak-anak bisa memaknai menjadi bagian dari perayaan dan kegiatan Waisak. Kalau nggak kita libatkan, mereka ya nggak ada jiwanya ke situ. Iya, rasa cintanya nggak ada nanti. Makanya kita libatkan supaya mereka menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya, itu. Oke, nah menyangkut perayaan Waisak sendiri nih Pak di Sariputra, tentunya kita juga pernah ya Pak ya, namanya function ya Pak ya. Oh ya. Nah Sariputra siswanya juga pernah melaksanakan function, kemudian seperti kita tentunya nih sahabat Intips, kita juga bersebelahan dengan wihara. Nah, biasanya di wihara juga ada melaksanakan yang namanya lampion gitu ya Pak ya, pelepasan lampion. Nah, itu kan tentunya dengan function itu juga berhubungan dengan yang tadi nih Pak Diarto bilang nih, melepaskan gitu Pak ya. Kita dengan penuh cinta kasih, kita mencintai makhluk hidup, kemudian kita membebaskan makhluk hidup. Itu juga salah satu membebaskan penderitaan mereka. Nah, Raul ada yang mau ditanyain dengan Pak Di?
Kalau untuk pertanyaan ya, Ah, nggak ada sih, Pak, tapi ada satu pertanyaan yang terlintas tadi. Dalam perayaan Waisak sendiri kan, Pak, itu kan pasti ada yang nama function kan, Pak? Iya. Nah, itu function itu punya arti nggak, Pak? Arti yang lain? Karena kan selain pembebasan pasti ada arti lain nggak, Pak? Function itu sebenarnya kan melepas makhluk hidup ke alam bebas. Ya, jadi makhluk hidup itu ya beda hanya misalkan burung Oh, atau kura-kura ya yang namanya makhluk hidup. Makanya kita lepaskan dari sarangnya, dari kerangkanya dan lain sebagainya sehingga dia bisa bebas seperti kita ya. Gitu. kita kayak memberikan mereka kehidupan yang baru Iya. ya, Pak, ya. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Lisi kan, ada yang namanya lampion ya. iya. Nah, lampion itu kan sebagai lambang penerangan. Tapi ini kan memang ada satu inovasi ya, inovasi di kalangan umat Buddha sendiri dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Kalau zaman Buddha dulu kan nggak ada lampion, Betul. makanya yang ada ya apa ya, lampu ya. Lilin mungkin ya Pak ya. Lampu kapal, lampu teflon dengan sumbu itu karena ada ceritanya. Kalau kita ingat kembali cerita seorang nenek tua yang nggak punya uang untuk membeli minyak, dia memotong rambutnya dan menukarkan dengan minyak. Dan kisah itu sangat memotivasi umat Buddha bahwa ketulusan, ya, keikhlasan untuk melakukan sesuatu itu luar biasa, ya kan? Karena apa? Kalau kita lihat dari cerita nenek tua itu tadi, ya, dari ribuan orang-orang yang sudah hadir di hadapan Buddha dengan membawa, ya, lampu itu tadi, sumbu, ya, itu semuanya pada saat terjadi angin, hujan yang deras, semua lampu-lampu mati. Hanya ada lampu sang nenek itu tadi yang masih hidup. Ya masih itu. Semua orang-orang penasaran dan bertanya kepada Buddha. Apa yang dikatakan Buddha? Ketulusan, keikhlasan. Itu yang menyebabkan Lilin lampu itu tetap menyala. nenek itu menyala. Ya, walaupun nggak punya uang, tapi ada keinginan yang kuat untuk mempersembahkan pelita. Ya, akhirnya dia memotong rambutnya, ditukarkan dengan minyak. Akhirnya pelitanya nyala, dan itu merupakan pelita abadi dari ketulusan dan keikhlasan dari sang nenek. Sama kan dengan kita, makanya kita kadang mengedukasi anak-anak, ya, berbuat baik, berdana itu tidak mahal, ya kan? Karena kita bisa berdana apa saja. Dalam Waisak ini pun demikian, ya kan? Kita nggak punya uang misalkan bisa berdana tenaga, pemikiran, kan gitu, ya. Makanya tidak hanya nanti setelah saya kaya baru berdana, enggak, gitu, ya. Oke. Nah, mungkin saya nambahin juga nih Pak Di. Sebenarnya function itu juga mungkin bisa diartikan bahwa kita sendiri nih pengingat hidup kita bahwa kita juga jangan melakukan kekerasan. Iya. Ya, jadi bukan hanya kita melepaskan makhluk hidup agar mereka bisa hidup, tapi kita sendiri menjadi pengingat nih rambu-rambu bahwa kita juga tidak boleh melakukan kekerasan terhadap makhluk hidup. Nah, seperti itu ya Pak Di ya. Iya, bisa. Kan itu makna yang kita ambil ya, kita maknai dari diri kita sehingga kita ya kebencian, keserakahan, Iya. dendam, ya. Kan Buddha mengatakan kan, berbahagialah orang yang hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang yang membenci kita hidup tanpa membenci. Susah nggak? Susah ya, tapi bisa dilatih. Betul. Itu tadi, kita harus menerima perbedaan tanpa harus membangun kebencian. Iya. Oke, nah ini luar biasa sekali nih kita hari ini ya. Waisak kan di sebentar lagi ya Pak Dia. Jadi anak-anak Sariputra akan melaksanakan di tanggal berapa ini Pak Di? 10 Mei. Tanggal 10 Mei. Ya. Dan tentunya ini semua unit ya. Ya. Ya, serentak nih kita nih Serentak, nantinya. ya. Nah, oke nih. Sahabat Intips, jangan lupa juga nih bagi sahabat Intips yang tetap mau mengikuti podcast kita.
kita masih tetap akan terus memberikan inspirasi-inspirasi yang menarik. Tapi ini ada satu nih ya, saya lupa nih Pak Di. Kalau boleh saya tahu nih, Pak Di sudah berapa lama nih bekerja di Sariputra? Karena Pak Di ini udah lama sekali, saya juga lihat gitu ya kita ya. Berapa lama Pak Di? Ya, saya bergabung di Sariputra dari tahun 2010. 2010. Iya. 2010, Juli 2010 pindah ke Sariputra sini bergabung. Udah lumayan kan 13 Ya. tahun, 14 tahun juga ya Pak Ya. Di ya. Udah lama juga ya. Nah tentunya juga udah banyak ilmu yang Pak Di berikan nih ke anak-anak ya. Nah sahabat Intips, demikian hari ini kita bersama dengan Pak Di dan partner saya Raul. Kita akan akhiri, tapi sahabat Intips jangan lupa ya untuk tetap subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa. Namo Buddhaya semuanya. Terima kasih Pak Di.